Halo semuanya, gue Mikael dan ini adalah Realme C21Y. Realme sebagai salah satu brand yang sering banget ngeluarin produk-produknya, baru aja merilis dua HP sekaligus, yaitu Realme C25 dan C21Y. Dan Realme C21Y ini dipatok dengan bandrol harga yang cukup menarik, yaitu di sekitar 1,5 jutaan untuk flash sale dari harga normalnya di 1,6 juta. Realme C21Y ini hadir dalam dua varian, yaitu varian RAM 3GB dengan storage internal 32GB dan RAM 4GB dengan storage internal 64GB. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang varian 332. Dalam paket penjualan, kamu bakalan mendapatkan HP-nya sendiri, SIM card ejector, buku panduan, kabel data micro USB, dan kepala charger dengan output maksimal di 10 watt. Lalu kalau dilihat dari segi desainnya, Realme C21Y ini cukup nyaman untuk digenggam. Bagian back covernya yang memiliki motif garis horizontal dan silang-silang ini tuh bikin sidik jari nggak menempel di bodi belakangnya ini. Di bagian bawah ada jack 3,5 mm, mikrofon, dan port micro USB. Di sebelah kiri ada slot SIM card dengan konfigurasi triple slot yang bisa kamu tambah hingga 256GB. Di bagian atasnya polos. Di bagian belakangnya ada konfigurasi 3 kamera dengan main kameranya di 13MP f2.2, makro kamera 2MP, dan portrait kamera 2MP. Mengincar pasar entry level, Realme membawa baterai yang bisa dibilang cukup besar untuk kelasnya, yaitu di 5000 mAh. Dengan baterai sebesar ini, gue bisa mendapatkan waktu untuk menonton Netflix dengan keterangan 50% dan suara 50% selama 19,5 jam. Jadi kalau digunakan untuk menonton ataupun untuk Zoom meeting seharian, ini tuh bisa banget untuk diandalkan tanpa takut kehabisan baterai. Kemudian untuk pengisian daya dengan kepala chargernya membutuhkan waktu sekitar 3 jam 10 menit dari 1% ke 100%. Gua pribadi selalu ngecas HP ini ketika tidur. Jadi pas bangun tidur baterai sudah full dan siap diajak beraktivitas seharian penuh. Untuk layarnya berdimensi 6,5 inci dengan resolusi HD+ 1600x720 pixel. Dengan rasio layar 89,5% yang cukup luas untuk dipakai menonton atau bermain sosmed. Lanjut ke bagian kameranya. Kameranya menurut gue bisa menampilkan hasil-hasil foto yang sudah cukup layak untuk di kelasnya. Emang terkadang ada overexposure dan fokus agak susah di beberapa situasi. Tapi untuk ukuran entry level, hasil kameranya sudah cukup memuaskan karena ya nggak disangka-sangka hasil HDR-nya cukup bagus baik di kamera belakang maupun di kamera depan. Beberapa kali gue sengaja mengambil foto melawan sinar matahari tapi hasil fotonya masih layak banget untuk digunakan. Kamera depannya yang beresolusi 5MP juga memiliki kualitas yang cukup baik di kelasnya. Sama seperti kamera belakangnya, hasil foto dengan HDR-nya bisa dibilang baik untuk kelasnya. Dan sama seperti kamera belakangnya, beberapa kali gue sengaja mencoba melawan sinar matahari, tapi hasil fotonya tuh masih oke walau di layar itu sudah terlihat sangat overexposure. Untuk hasil keluaran suaranya, menurut gua sudah cukup besar walau hanya menggunakan satu buah speaker aja dan posisinya ini terletak di bagian belakang HP. Suaranya juga cukup lantang dan sudah cukup banget untuk nonton, Zoom meeting, atau untuk bermain game. Ketika digunakan untuk bermain Mobile Legends, HP dengan chipset Unisoc T610 ini sanggup menjalankan Mobile Legends di settingan ultra, dan selama pengujian gua nggak berasa patah-patah walau lagi berantem rame-rame. Nice! HP ini juga sudah lolos uji sertifikasi TÜV Rheinland. Buat yang belum tahu ini apa, ini tuh tes ketahanan HP dengan 23 tes, mulai dari tes penggunaan sehari-hari hingga tes di lingkungan ekstrim seperti suhu super tinggi dan super rendah. Buat kalian yang sudah menonton sampai sini, gue ucapkan terima kasih, jangan lupa untuk subscribe dan kamu bisa like video ini kalau kamu suka.
dislike aja kalau nggak suka, dan sebarkan ke teman-teman yang membutuhkan. Satu hal yang mungkin berasa kurang adalah storage internalnya yang 32 GB. Dengan storage tersebut, kamu harus pintar-pintar memilih program apa aja yang diinstal. Atau kalau mau yang lebih lega, bisa pilih konfigurasi RAM 4 GB dan storage internal 64 GB aja. Plus, bisa ditambah lagi dengan micro SD card hingga 256 GB. Berdasarkan pengalaman gue menggunakan HP ini, satu hal yang pasti itu HP ini punya baterai badak. Cukup kesulitan juga untuk menghabiskan baterainya dalam seharian. Performa dari HP dan kameranya juga cukup oke untuk HP di kisaran harganya. Salah satu skenario yang cocok untuk penggunaan HP ini adalah untuk school from home. Dan untuk menyambut tahun ajaran baru, Realme kembali menghadirkan program beli dari rumah via Realme WhatsApp Store di nomor 0856 0000 0721 yang sudah mendukung pembayaran melalui cash on delivery atau COD ke seluruh Indonesia. Untuk detail lebih lengkapnya mungkin gue tulis di deskripsi bagian bawah aja kali ya. Oke, gue rasa sekian dulu untuk video kali ini dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah.